dan ini adalah jihad kemenangan atau martir. Who is the Mahdi? The Mahdi is a descendant of the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. The Prophet said that his name will be my name and his father's name will be my father's name, and he'll have a broad forehead and a large nose. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang di zaman sekarang bertanya-tanya, apakah benar juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah adalah Imam Mahdi? Hampir semua muslim di seluruh dunia, mereka kebanyakan pasti mengenal Abu Ubaidah. Bahkan beberapa orang berkeyakinan bahwa sosok Abu Ubaidah merupakan Imam Mahdi yang dimaksud hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hal tersebut ada beberapa kemiripan dari jalan hidup Abu Ubaidah dengan situasi yang sekarang terjadi di Timur Tengah. Benarkah demikian? Insya Allah kita akan mengetahui jawabannya di akhir video. Dan tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Dalam kumpulan hadis Imam Bukhari dan Muslim, banyak hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi, tentang kemunculannya di akhir zaman. Lebih tepatnya muncul di Makkah untuk melakukan baiat, dan para ulama akan berkumpul serta mengonfirmasi identitas berdasarkan ciri-ciri juga informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Dan di antara tanda-tanda Imam Mahdi, dia memiliki dahi yang lebar, mata yang tajam, dan juga hidung yang ramping atau mancung seperti layaknya orang Arab. Para ulama juga menyebutkan tanda-tanda lain tentang Imam Mahdi yang akan membedakan dia dengan orang-orang pada umumnya, yaitu memiliki kualitas khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ternyata ada banyak hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kumpulan hadis-hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, dan kumpulan hadis-hadis lainnya. Sebagian para ulama setuju bahwa kedatangan Imam Mahdi akan menjadi tanda besar pertama mendekati akhir dunia. Jadi siapakah Imam Mahdi? Dari bahasa Arab, dalam terjemahan kata Mahdi berarti orang yang berada di jalan yang benar dan mendorong orang lain untuk mengikuti jalan yang benar juga. Namanya adalah Muhammad, dan ada hadis tentang ini juga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, namanya akan sama dengan namaku, dan nama ayahnya akan sama dengan nama ayahku. Jadi namanya adalah Muhammad putra Abdullah, dan dia akan mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena fisiknya saja, tetapi juga karena perilakunya. Di dalam Al-Quran, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung berbicara mengenai perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dengan demikian Allah yang Maha Tinggi bersaksi tentang sifat luhur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga akan berlaku pada Imam Mahdi. Dia akan memiliki sifat yang mirip dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak 100% akhlaknya sama seperti Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dia akan berdiri di depan para kaum muslimin dan akan memerintah jutaan muslim sampai dia mengubah dunia, dan dia akan mengisi bumi dengan keadilan dan kedamaian ketika sebelumnya penuh dengan penindasan dan kekejaman, dan dunia pada saat itu akan berada dalam konflik besar-besaran. Lalu Imam Mahdi dengan segala pengetahuan dan kemampuannya yang diberikan oleh Allah akan muncul dan memimpin dunia Islam dari ketidakadilan menjadi persatuan yang kuat dan membebaskan dari kezoliman, sehingga keadaan pada saat itu akan berlawanan dengan situasi sebelumnya, yaitu dengan datangnya Imam Mahdi kehidupan akan dipulihkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah lahir, dan sebagian lainnya mengatakan belum, dan kita tidak tahu pasti, hanya Tuhan yang Maha Besar yang tahu. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tanda-tanda kecil menunjukkan kemungkinan bahwa Imam Mahdi sudah lahir, dan hanya Allah yang Maha Tinggi yang tahu segalanya.
dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan beliau dengan sebaik mungkin, karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi pada saat sebelum kemunculannya, dirinya tidaklah tahu bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah. Dan jika kita analisis dengan konflik yang terjadi akhir-akhir ini, tidak menutup kemungkinan pasti juga merupakan salah satu pertanda akan datangnya sosok pemimpin akhir zaman tersebut. Namun kita tidak bisa menggambarkan dengan akurat dan menggambarkan beliau sepenuhnya tentang kapan waktu munculnya atau sudah lahir atau belum. Dan kita tidak bisa mengatakan dengan pasti kapan tanda-tanda itu akan terjadi. Namun kita hanya bisa membicarakan secara umum. Di antara orang Arab akan ada sekelompok orang dari semenanjung Arab di suatu tempat yang tidak jauh dari Mekah. Mereka akan mendengarkan kabar bahwa telah muncul seseorang yang mengaku bahwa dirinya Imam Mahdi. Namun mereka tidak akan menerimanya. Mereka akan mengatakan dia bukan yang asli. Mereka akan datang dari arah timur Mekah dalam pengawalan tentara untuk berperang dengan Imam Mahdi. Dengan demikian, orang pertama yang akan Imam Mahdi perangi adalah orang-orang Arab yang akan berada di bawah bendera Islam. Tapi mereka mengambil jalan yang salah, dan seiring mereka memeranginya, maka Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung akan membuat bumi menelan mereka, dan mereka akan mati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dia akan berperang melawan keturunan dua khalifah, dan seperti yang kita tahu, ada banyak khalifah yang memerintah di masa itu. Pada Kekaisaran Ottoman, pada masa pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah, dinasti Umayyah, dan itu ada banyak penguasa. Lalu mereka pun berkata bahwa dirinya merupakan keturunan penguasa, dan hanya Allah yang Maha Tinggi yang lebih tahu siapa yang dimaksud secara spesifik. Tapi itu merupakan orang Arab, kemungkinan dari keturunan Abbasiyah ataupun Umayyah, dan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Imam Mahdi akan menang dalam pertempuran itu. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, bagaimana yang terjadi jika di antara muslim yang berperang lawannya juga muslim, dan mereka semuanya sama-sama beriman? Lalu salah satu di antara mereka ada yang terbunuh. Bagaimana nasibnya ya Rasulullah? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya bahwa mereka semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat sesuai dengan niat itu di mana mereka meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.